penyampaian atau paparan rilis akhir tahun 2023 oleh Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur. Kepada yang terhormat Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Nanang Alfianto MSI, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan semua, kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita selalu diberikan kesehatan, sehingga kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dan kita harus sadarin, sebagai manusia haruslah bersyukur. Karena dengan rasa bersyukur berarti kita bisa menikmati apa yang sudah diberikan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian dengan diberikan kesehatan tentunya kita selalu bisa melakukan aktivitas kita dimanapun kita berada. Jadi rekan-rekan, menjelang berakhirnya tahun 2023 ini, perkenankan saya selaku pimpinan Polda Kaltim untuk memaparkan keberhasilan personil Polda Kaltim dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ya sebenarnya rekan-rekan, tentunya dengan aturan yang ada di Undang-Undang Republik Indonesia ini tahun 2008 tentang keterbukaan informasi dan kaitannya rencana kerja Polda Kaltim di 2024, ini kita bisa melihat bahwa semua di dalam prosesnya ini kita harus bisa menyampaikan informasi-informasi apa saja yang menjadi tugas-tugas kita dan yang sudah kita laksanakan selama kurang lebih 1 tahun di 2023, dan juga kekaitan apa saja yang di 2024 yang akan kita laksanakan. Sehingga dari sini kita bisa melihat itulah proses keterbukaan dan akuntabel kita, karena kita adalah aparatur negara di bidang penegakan hukum, dan tentunya dengan tugas-tugas kita harus bisa memberikan yang terbaik pelayanan kepada masyarakat. Rekan-rekan, pada kesempatan ini juga di akhir tahun, menjelang akhir tahun, karena deadline-nya sudah tanggal 29 ini. Kami, keluarga besar Polda Kaltim, tentunya tidak lepas daripada sebagai manusia biasa. Tidak ada gading yang tidak retak. Di dalam pelaksanaannya mungkin selama 1 tahun ini ada hal-hal yang sudah kita laksanakan dengan baik ataupun ada yang masih dirasakan belum baik. Dan itu bagi kami tentunya harus kita akuin bahwa itu tadi, tidak ada gading yang tidak retak. Apabila terjadi sesuatu hal yang terkait dengan yang masih tidak baik, tentunya kami dari keluarga besar Polda Kaltim mengucapkan permohonan maaf yang sebesarnya kepada seluruh masyarakat, dan ini akan menjadi bagian evaluasi kami di 2024 untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat Kalimantan Timur. Dan kemudian kita juga bisa melihat bahwa di 2023 ini masih banyak juga terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kita, baik pelanggaran pidana maupun disiplin kode etik. Di sini pidana yang terjadi sebanyak 3 personil, yaitu turun 2 kasus di tahun 2022. Tentunya kita harus ada pembanding. Jadi di 2022 ini ada 5 personil dan yang terjadi pelanggaran, dan kemudian di 2023 ini ada 3. Ya alhamdulillah menurun. Dan ini terus kita upayakan tidak perlu terjadi lagi. Begitu juga untuk pelanggaran disiplin, dari 58 personil, ini naik 7 kasus di tahun 2022, yang terjadi 51 personil. Selain itu juga ada beberapa pelanggaran yang dilakukan
Dan kemudian juga tentunya setelah pelanggaran-pelanggaran ini bagian evaluasi kita, saya sudah sampaikan ke seluruh jajaran, jangan sampai terjadi lagi. Saya selalu mengingatkan kepada personil-personil saya, bagaimana susahnya kalian menjadi polisi. Bagaimana kebanggaan keluarga pada saat kalian mulai mendaftar dan jadi polisi. Ini yang selalu saya ingatkan, supaya dia ada remnya, bisa menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar. Sehingga pada saat dia mengingat prosesnya dan mengingat bagaimana kebanggaan keluarga, teman dan lain, paling tidak ini menjadi rem bagi yang bersangkutan untuk tidak melakukan. Dan mudah-mudahan hal ini, sentuhan-sentuhan seperti ini bisa lebih efektif lagi. Dan kami juga tidak pernah segan apabila diingatkan tidak mau dan berulang, akan kita bahaskan tindakan yang paling keras, yang mungkin belum pernah dia alamin. Tetap saya jamin akan saya berikan. Tetapi kalau sudah bisa diberitahukan dan dengan pola-pola kedewasaan dia menurut, ya bisa kita berikan suatu penghukuman yang sesuai dengan apa yang dilakukan yang bersangkutan. Dan mudah-mudahan ke depan 2024 ini bisa lebih menurun lagi. Jadi juga saya ingatkan kepada yang lain, baik pimpinan, temannya, senior, junior, ini saling mengingatkan. Dan yang diingatkan pun juga harus bisa menerima. Karena mengingatkan itu adalah bentuk wujud kasih sayang kepada bagian daripada mitra kerja, supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Kemudian ada juga beberapa penghargaan yang sudah dicapai oleh anggota kita. Beberapa penghargaan diantaranya dari Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia atas dukungan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Polda Kaltim. Kemudian penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak atas dedikasi kerja keras personel Polda Kaltim dalam pemberantasan kasus TPPO di wilayah hukum Polda Kaltim. Dan kemudian upaya lain yaitu pelayanan terbaik Polda Kaltim bagi masyarakat, sudah disiapkan hotline yang terhubung melalui pesan WhatsApp dan SMS. Sehingga masyarakat bisa menginformasikan terkait pelayanan kepolisian, dan capaiannya sampai Desember tahun 2023 ini hotline Kapolda Kaltim telah menerima sebanyak 3.851 laporan melalui pesan maupun telepon. Dan kemudian terkait juga dengan penegakan hukum, ini Polda Kaltim telah menangani gangguan Kamtibmas, tadi juga sudah ditayangkan. Jadi di sini terjadi prosentase kenaikan sebanyak 1.951 perkara, 39% dari tahun 2022. Dan kemudian penyelesaiannya pun krim clearnya sebanyak 4.583 perkara. Naik sebanyak 596 perkara atau 15% dari tahun 2022 dengan klasifikasi kejahatan yaitu kejahatan konvensional di tahun 2023 naik sebanyak 1.658 atau 51% dibanding tahun 2022. Kemudian kejahatan transnasional tahun 2023 naik sebanyak 314 atau 20% dibanding 2022. Kejahatan terhadap kekayaan negara tahun 2023 turun sebanyak 21 atau 10% dibandingkan tahun 2022. Kemudian kejahatan berimplikasi kontingensi masih sama seperti tahun lalu, yakni 0 kasus. Rekan-rekan, di dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika yang terjadi di wilayah Kaltim, Polda Kaltim dan jajaran membentuk Satgas P3JN penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Di tahun 2023, Polda Kaltim berhasil mengungkap sebanyak 1.710 kasus. Ini terjadi peningkatan 230 kasus atau 13% dari tahun 2022.
di mana 2022 ini terjadi 1.480 kasus dengan total tersangka sebanyak 2.198 orang yang terdiri dari laki-laki 2.036 orang, perempuan 162 orang. Dengan barang bukti yang berhasil diamankan adalah sebagai berikut: ganja 6,8 kilo, sabu 32,6 kg, ekstasi 27.739 butir, dan obat daftar G ada 109.549 butir. Dari segi penyelesaian di tahun 2023 telah diselesaikan sebanyak 1.267 kasus dari 1.710 kasus, terjadi kenaikan sebanyak 122 kasus atau 10% dibanding tahun 2022. Jadi terkait dengan masalah narkoba ini, pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan kepada seluruh Kayalak Rame bahwa masalah narkoba ini adalah musuh kita bersama. Ini dampaknya luar biasa sekali, terutama generasi muda. Dan ini harus kita bersama-sama untuk bisa memberantas. Kalau terjadi ada oknum anggota saya jamin bahwa dia akan dihukum lebih berat daripada masyarakat biasa. Saya akan pastikan itu. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena kita paham bahwa sekarang ini terjadi banyak sekali kemajuan, termasuk bonus demografi, di mana sekarang ini adalah masanya generasi muda, yang biasa mungkin kita sebut generasi Z ya, generasi milenial. Dan inilah yang harus kita selamatkan, karena ini adalah masa depan kita semua. Pada saat kita berhasil menyelamatkan generasi muda, tentunya kita juga bisa mendapatkan sumber daya manusia yang bagus untuk mengisi kekosongan, mengisi tahun-tahun berikutnya. Generasi berikutnya harus kita siapkan. Jangan sampai terbawa arus narkoba, karena banyak sekali modusnya mereka untuk mempengaruhi generasi muda ini. Berbagai macam cara mereka lakukan. Karena bagi bandar-bandar ini narkoba adalah uang yang mudah, dengan objek yang sangat banyak dan terus berkembang. Dan ini adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi saya sampaikan kepada masyarakat, apabila ada informasi apapun tentang narkoba, segera sampaikan. Dan saya pastikan akan ditindaklanjuti dengan segera. Karena kita ingat juga, kita diberikan kesempatan luar biasa di Kalimantan ini. Kita diberikan kesempatan untuk tampil di dunia internasional dengan adanya Ibu Kota Nusantara. Inilah yang akan menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kalimantan secara umum dan secara khusus buat masyarakat Kalimantan dan secara umum untuk warga Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, semua akan mempunyai kebanggaan di sini. Dan ini pun harus kita jaga supaya bisa berjalan sehingga tujuan Indonesia Emas di 2045 bisa tercapai. Seperti saya, oh ya, mungkin kita nggak tahu usia tahun berapa saya diberikan kesempatan. Tetapi kewajiban kita adalah menyiapkan generasi berikutnya, sehingga di dalam menyongsong Indonesia Emas ini akan diisi oleh generasi muda yang berkualitas. Sehingga saya yakin dan percaya, bapak-bapak pun, ibu-ibu yang ada di sini pun akan bangga apabila keturunannya nanti dipersiapkan dan akan mengisi di periode Indonesia Emas tersebut. Kemudian rekan-rekan, pada kesempatan ini juga saya sampaikan bagaimana Polda Kaltim mengungkap beberapa kasus, baik kasus upaya penyelamatan kekayaan negara terkait dengan korupsi dan kasus illegal mining. Di sini penanganan kasus tindak pidana korupsi, Polda Kaltim telah menangani sebanyak 25 kasus korupsi, berhasil diselesaikan sebanyak 24 kasus, berarti 97%. Tinggal satu kasus lagi, ini pun sedang berjalan. Total kekayaan negara yang berhasil diselamatkan adalah sebesar 6,8 miliar. Dan dari segi penanganan kasus tindak pidana illegal mining, di tahun 2023,
berhasil mengungkap sebanyak 62 kasus dan berhasil diselesaikan sebanyak 38 kasus atau 62%. Yang terjadi 6 kasus diantaranya terjadi di wilayah IKN. Dan tentunya bahwa wilayah IKN tidak boleh terjadi lagi kasus illegal mining. Karena di situ tempat yang akan menjadi sorotan internasional, bukan nasional saja. Jadi kelestarian alam harus kita jaga benar-benar. Termasuk juga ingat Balikpapan adalah etalase pertama nanti untuk memasukin. Jadi mari kita jaga bersama supaya semuanya berjalan dengan baik. Kemudian kita juga bisa melihat perintah langsung dari Bapak Presiden melalui Bapak Kapolri bahwa tingginya kasus TPPO di Indonesia ini berarti Polri sudah mengambil langkah-langkah yang cepat untuk mencegah dan memberantas, dan capaiannya pengungkapan kasus TPPO di tahun 2023 ini adalah 70 kasus dengan total 78 orang, kemudian total korban sebanyak 82 orang, terdiri dari perempuan dewasa 36 orang, perempuan anak 46 orang. Dari 70 kasus TPO yang ditangani sebanyak 66 kasus sudah tahap 2, sudah selesai tanggung jawab kepolisian dan tinggal proses di kejaksaan dan pengadilan. Dan 4 kasus masih dalam proses penyidikan. Kemudian terkait dengan kasus laka lantas, Polda Kaltim telah menangani sebanyak 603 kasus, naik sebelumnya 37 kasus, kenaikannya 6% dari tahun sebelumnya. Di sini terjadinya kecelakaan mengakibatkan korban meninggal ada, tetapi menurun dibandingkan tahun 2022. Ada 38 orang. Kemudian korban luka berat naik dibanding 2022 sebanyak 111 orang, korban luka ringan turun sebanyak 32 orang. Guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas, upaya preventif represif, yaitu tilang dan non tilang, di mana sepanjang tahun 2023 yang dilakukan dengan total pelanggaran lalu lintas sebanyak 34.263 atau menurun sebanyak 14.070 orang atau 29%. Dari berkaitan dengan masalah lalu lintas tentunya kita bisa melihat bagaimana proses kemajuan, proses perkembangan. Kita bisa melihat seiring dengan semakin tingginya kecepatan pembangunan di IKN dan perkembangan perkotaan yang ada di wilayah Kaltim secara umum, ini otomatis luar biasa sekali peningkatannya. Dan disinilah kesadaran daripada warga masyarakat pengguna jalan raya. Tindakan-tindakan preventif, sosialisasi dari seluruh anggota sudah dilaksanakan. Begitu juga bergabung dengan stakeholder yang lain. Tujuan kita adalah kedisiplinan. Pada saat terjadi kecelakaan tentu dimulai dari pelanggaran. Tanpa ada pelanggaran tidak mungkin terjadi kecelakaan. Sehingga dari situlah ditanamkan kedisiplinan dari usia dini. Begitu juga mulai menengah sampai ke atas. Itulah pentingnya kedisiplinan. Sehingga kita bisa saling menghormati pada saat kita melakukan aktivitas di jalan raya. Kemudian rekan-rekan, di sini pun ada operasi kepolisian yang dilaksanakan Polda Kaltim dan jajaran, baik terpusat maupun kewilayahan. Operasi yang sudah berjalan yaitu Bina Kusuma Mahakam, Keselamatan Mahakam, Pekat Mahakam, Ketupat Mahakam, Patuh Mahakam 2023, Bina Waspada, Zebra Mahakam, Antik Mahakam, dan Jaran Mahakam. Dan operasi kepolisian yang sedang berjalan, yang secara umum berlaku di seluruh Indonesia, tapi yang ini khusus ada di wilayah Kaltim adalah operasi Nusantara Mahakam, yang dilakukan oleh Polda Kaltim dan jajaran untuk mengamankan pembangunan di IKN. Ada beberapa satgas yang dibentuk yaitu Satgas Preventif, Kansel Teacher Lantas, Gakum, dan Satgas Pembinaan Operasional, di mana yang dilibatkan di situ sebanyak kurang lebih 30 personil.
Dan ini harus kita evaluasi tiap bulan. Karena kita melihat beberapa kali groundbreaking yang dilakukan oleh Bapak Presiden tentu diikuti oleh banyaknya pekerja, material, barang, dan hilir mudik yang ada di sana. Begitu juga dengan proses pembangunan setelah groundbreaking. Tentunya di situ sangat luar biasa peningkatan aktivitas yang ada di sana. Dan ini tentunya harus bisa kita amankan bersama. Dan kalau ini bisa kita lakukan bersama, tentunya kita Polda Kaltim terus terang aja saya sampaikan bahwa kebanggaan bagi kita terlibat langsung di dalam proses pembangunan IKN. Karena kita bagaimana melihat dari awal, mulai dari nol sampai sekarang ini, kita bisa ikut langsung mengamankan. Ini suatu hal yang luar biasa dan langka. Inilah bentuk wujud kehormatan bagi Polda Kaltim yang memberikan kontribusi langsung di dalam proses pembangunan IKN. Dan ini harus kita jaga terus sampai ini bisa terselesaikan. Karena inilah yang menjadi kebanggaan daripada seluruh masyarakat Kalimantan. Dan secara khusus bagi masyarakat Kalimantan Timur. Kemudian ininya perlu kita evaluasi terus, yang tadinya per 3 bulan kita laksanakan evaluasi per 1 bulan. Karena dengan adanya peningkatan kegiatan yang di sana, yang tentunya perlu bagaimana tindakan-tindakan kita untuk melakukan kegiatan pengamanan pembangunan IKN. Kemudian yang secara umum berlaku seluruh Indonesia yaitu operasi Mantap Brata Mahakam yang merupakan operasi terpusat yang dilakukan oleh Polda Kaltim dalam menjaga mengamankan tahapan pemilu. Dari sini ada beberapa rangkaian kegiatan yang sudah dilakukan di dalam upaya untuk kesiapan pengamanan pemilu. Tahapan-tahapan sudah dilakukan mulai dari pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh seluruh personil, itu dalam proses perencanaan, dari perencanaan kemudian melakukan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan. Di sana adalah kesiapan daripada sumber daya manusia, pelibatan SDM-nya, peralatan, alat-alat almatsus, dan kemudian di situ mulai dilakukan pelatihan-pelatihan yang sebelumnya sudah dilaksanakan, yaitu tactical floor game, simulasi sistem kota, lat-prat op, termasuk kepada seluruh jajaran yang ada di wilayah Polda Kaltim. Dan di sini yang pelibatannya adalah sebanyak 5.388 personil, yaitu 2/3 kekuatan yang ada di seluruh Polda Kaltim dan jajaran, termasuk di sana ada 10 Polres dan Polresta. Dan kemudian ini kita bisa melihat tahapannya sekarang adalah sudah mulai kampanye yang sampai nanti akan berakhir di bulan Februari ya kalau salah. Dan kemudian tahapan Minggu Tenang dan kemudian tahapan pemilu. Dan inilah yang menjadi tanggung jawab kita bersama untuk bisa menjadikan tahapan pemilu ini aman, lancar. Kemudian pada bulan akhir Desember tahun baru sini kita bisa melihat operasi Lilin Mahakam yang terkait dengan Nataru, Natal dan Tahun Baru. Ini pelibatannya adalah 1.905 personil yang didukung oleh teman-teman dari TNI dan Forkominda yang lain dan stakeholder, gabungan dinas instansi. Ini tersebar pada 72 pos pengamanan di gereja, mal, pelabuhan, dan bandara. Jadi kalau rekan-rekan, kalau kita lihat, kegiatan ini tentunya kalau operasi lilin, kita bisa melihat bahwa di situ kita mengamankan bagaimana saudara-saudara kita yang umat Nasrani, sehingga bisa melakukan kegiatan ibadah dengan tenang, dan di samping itu juga kita melihat bagaimana terjadi liburan akhir tahun. Ini terjadi suatu proses kegiatan masyarakat yang luar biasa melalui darat, laut, dan udara. Dan tempat-tempat tersebut dari awal juga sudah kita cek, kita sterilisasi, kita amankan, dan sekarang pelaksanaannya. Dan tentunya kita berharap bahwa semua masyarakat yang melakukan aktivitas di akhir tahun bisa saling menjaga supaya bisa dinikmati. Sekali lagi saya katakan, ayo kita sama-sama menjaga dan menikmati akhir tahun ini. Sehingga akhir tahun ini kita bisa menikmati pergantian tahun dengan nyaman dengan seluruh keluarga kita.
tanpa terjadi suatu permasalahan apapun. Dan itu merupakan hal yang luar biasa dan saya yakin karena dari tahun ke tahun saya lihat untuk di wilayah Polda Kalimantan Timur dari datanya ini masyarakatnya sangat guyup dan tentunya sangat apresiasi sekali saya. Sehingga suatu kebanggaan bagi saya untuk berdinas di Polda Kaltim bersama dengan rekan-rekan semuanya. Dan kemudian sebelum mengakhiri press release akhir tahun ini, saya selaku Kapolda Kaltim mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kaltim yang selama ini sudah membantu, mendukung, dan mengawasi Polri. Kemudian juga kepada rekan-rekan TNI, pemerintah daerah, para tokoh agama, para tokoh adat, tokoh masyarakat, serta stakeholder dan ormas yang ada, yang terkait yang ada di Provinsi Kaltim ini, tentunya saya juga mengucapkan terima kasih karena kita sudah melakukan kegiatan simbiosis mutualisme, hubungan yang sangat baik, timbal balik yang sangat baik, sehingga bisa kita pertahankan dan tentunya harus kita jaga terus. Kemudian semua insan pers yang telah bersedia meluangkan waktu yang hadir pada acara ini. Terima kasih dan sampaikan salam hormat saya kepada seluruh keluarga bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Mari kita tetap pupuk kebersamaan yang selama ini dan kita akan ditingkatkan di 2024. Kemudian semua ini menandakan bahwa masyarakat memiliki perhatian dan kecintaan, kepercayaan yang dukungan yang besar kepada Polda Kalimantan Timur. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, kiranya dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan bimbingan, petunjuk, dan perlindungan bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Kami ucapkan terima kasih.